Halo Nada, Halo, gimana kabarnya hari? alhamdulillah baik Kak. Oke, sebelum kita mengadakan sesi konseling, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Semoga kita diberikan kelancaran dalam menjalankan sesi konseling dan diberikan kemudahan dan dicari jalan keluar dalam setiap masalah yang nanti kamu akan ceritakan sama saya. Oke, sebelum itu kita berdoa dulu ya. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Amin. Sebelumnya Nada, saya mau ngucapin terima kasih sama kamu karena sudah mau datang dan konseling sama saya. Kamu boleh dan bisa ceritain apa yang kamu lagi rasain belakangan ini di sekolah. Sebelumnya saya mau cerita ini. Sebenarnya ini udah lama saya simpen gitu. Ini udah lama saya pendam di diri saya. Saya tuh ngerasa nggak nyaman gitu setiap ada di sekolah Kak. Apalagi kalau kelas atau disuruh presentasi. Rasanya semua orang tuh kayak ngeliatin aku gitu. Hmm, Biasanya waktu merasa diperhatiin seperti itu, apa yang biasanya muncul di pikiran kamu saat itu? Aku langsung ini sih mikir hal-hal negatif, takut salah ngomong, takut diketawain, takut dibilang aneh. Jadi deg-degan banget sampai pengen menghindar gitu. Kalau menghindar seperti apa yang biasanya kamu lakukan? Aku jadi jarang ikut diskusi, nggak pede kalau kerja kelompok. Bahkan aku sendiri sering banget menghindar itu jadinya bolos eskul. Padahal sebenarnya aku tuh pengen ikut, tapi takut nggak diterima. Hmm, Berarti di satu sisi itu, kamu itu pengen berinteraksi ya, tapi di sisi lain ada rasa takut yang kuat juga ya. Iya betul, aku ngerasa capek, kayak ngerasa kayak gini terus tuh jadinya ngerasa capek gitu loh Kak. Rasanya aku minder dan nggak sepede teman-teman yang lain, jadinya aku minder sih Kak. Si apa yang kamu rasain gitu. Perasaan itu pasti sangat berat banget ya buat kamu. Jadi terus, menurut kamu nih ya, eh, dari hal ini tuh apa yang paling kamu harapkan gitu biar bisa merubah dari kondisi ini? Aku sekarang nih pengen sih Kak lebih percaya diri dan nggak terlalu mikirin omongan orang gitu Kak. Aku juga pengen banget bisa sekolah dengan tenang ya Kak. Tujuan yang bagus ya, kita bisa pelan-pelan cari cara supaya kamu lebih nyaman dan berani menghadapi situasi di sekolah. Jadi kamu bersedia kalau kita coba bersama? Insya Allah Kak aku mau coba, aku pengen berubah. Tapi mungkin gimana ya Kak untuk langkah-langkah ke depan yang bisa aku ambil. Untuk langkah-langkah ke depan yang kamu harus ambil, pertama, sebenarnya kalau yang namanya rasa takut itu adalah suatu hal kewajaran, karena semua rasa itu nggak ada yang salah, akan tetapi kita harus tetap melawan rasa itu. Kayak tadi misalnya kamu ngerasa apa namanya minder apa namanya nggak pede, tapi kamu tuh harus punya rasa pede gitu. Kamu tuh harus bisa yakin gitu kalau kamu tuh sebenarnya bisa. Terus juga, kamu tuh
orang yang ngerasa nggak pede pasti dalam pikirannya itu tuh sebenarnya takut orang lain itu tuh ngerasa takut orang lain itu tuh ngerasa kayak kamu tuh kurang gitu, kamu tuh takut di dalam pikiran kamu tuh takut orang-orang tuh berpikir kamu tuh kurang, kamu tuh nggak bagus, padahal itu tuh cuma pikiran kamu yang ngehantuin kamu sehingga kamunya takut, kamunya minder. Jadi itu tuh semua berasal dari pikiran kamu sendiri. Jadi kamu tuh harus yakin, kamu tuh harus harus ngerasa bahwa ya aku tuh bisa, ya aku tuh memang aku tuh seperti ini, aku harus berusaha untuk melawan rasa takut itu. Jadi langkah-langkahnya ya kamu harus melawan rasa takut itu, kamu harus ngerasa ngerasa kamu tuh bisa, jadi sehingga kamu tuh nggak punya rasa takut yang membuat kamu tuh sampai minder seperti itu. Jadi aku harus percaya diri ya kak, kalau itu tuh cuman pikiran negatif doang gitu. Iya, kurangnya pikiran negatif kamu. Oke kak, itu sangat-sangat membantu saya kak. Mungkin insya Allah kedepannya aku pengen rubah, pengen coba apa yang udah dinasehatin kakak juga, saran-saran dari kakak. Bismillah, aku gak bakal mikirin omongan orang lagi yang lain tentang aku mencoba untuk kedepannya berpikir lebih negatif lebih positif lagi untuk kedepannya. Tapi Nada, kira-kira dari kamu ada gak nih yang mau diceritain tentang kejadian-kejadian juga tentang yang kamu rasain? Maksudnya ya, ada lagi kira-kira gak yang mau kamu ceritain tentang keluh kesah diri kamu saat sekolah? Mungkin ini sih kak, tentang kalau aku lagi maju presentasi tuh ngerasanya gugup gitu kak, terus gemetaran karena ya aku ngerasanya takut salah, takut ngecewain gitu hasil yang aku bagikan ke mereka gitu. Itu gimana ya kak cara ngatasinnya ya kak saat presentasi gitu di kelas? Nada, rasa takut dan gugup saat presentasi itu adalah hal yang sangat manusiawi dan tidak berarti kamu tuh lemah atau tidak mampu. Biasanya hal itu tuh disebut dengan kecemasan. Jadi kecemasan ini tuh muncul karena kamu tuh takut dinilai, takut salah, dan takut tidak memenuhi harapan. Jadi kita tuh biasanya harus melakukan dengan mengatasinya secara bertahap, dengan plong pada diri sendiri gitu. Jadi ya langkah pertama itu yang harus kamu lakukan adalah kamu tuh harus kenali dan terima rasa gugupnya. Jangan melawan rasa gugup dengan cara kamu bilang aku tidak boleh gugup. Jangan. Kenapa? Karena rasa gugup itu adalah manusiawi. Jadi katakan pada diri sendiri bahwa aku sedang gugup. Dan itu wajar. Banyak orang yang mengalaminya. Kamu harus terima rasa gugup itu. Menerima perasaan itu justru akan membantu tubuh kamu tuh lebih lega, lebih plong, lebih bebas rasanya, lebih tenang gitu. Nah, terus yang kedua, sebelum kamu memulai, kamu bisa latihan pernapasan dulu untuk menenangkan tubuh. Jadi sebelum presentasi itu kamu tarik napas pelan-pelan melalui hidung, tarik selama 4 detik, tarik selama 4 detik, ditahan 2 detik, lalu dihembuskan melalui mulut selama 6 detik. Diulangi sampai 3 atau 5 kali. Itu tuh akan memberikan sinyal ke tubuh kamu bahwa tuh kamu tuh merasa aman gitu, karena
pernapasan itu adalah salah satu teknik menenangkan diri kayak gitu. Coba sebelum itu kita latihan dulu kali ya Nada ya, kita latihan. Coba sekarang tarik napas selama 4 detik, ditahan, terus habis itu ditahan 2 detik, 1, 2, dihembuskan 6 detik lewat mulut. Diulangi lagi, tarik napas, ditahan 2 detik, hembuskan dari mulut 6 detik. Nah seperti itu, jadi kamu ulangi lagi kayak gitu. Terus juga cara ketiga, kamu ubah dialog batin yang membuat kamu tuh menakutkan gitu. Perhatikan pikiran seperti aku pasti salah atau semua orang akan menilai aku. Kamu pasti mikirnya kayak gitu, tapi kamu ganti pikiran lebih realistis. Aku cukup siap, tugasku hanya menyampaikan dan nggak harus sempurna. Ibaratnya batin kamu tuh harus dilawan gitu. Jangan sampai kepikiran kayak aku salah, jangan. Afirmasinya jadi kamu tuh ngerasa salah mulu kalau kayak gitu. Gitu ya. Terus fokus kayak kamu tuh fokus bisa, jadinya kamu nanti akan bisa membawa presentasinya lancar gitu. Terus latihan juga, sebelum itu kamu latihan supaya nanti kamu tuh lancar dalam presentasi kayak gitu. Harus semangat ya Nada untuk melawan rasa takut itu. Gimana, ada ingin kamu tanyakan? Mungkin udah cukup Kak, dari saya itu aja. Oke. Baik Nada, terima kasih banyak ya untuk kamu sudah mau bercerita sama saya. Semoga kamu bisa melawan rasa takut, rasa gugup, dan rasa cemas kamu. Terus dari saya juga berharap kamu bisa melakukan itu perlahan-perlahan. Jangan ngebut, nggak apa-apa, nggak usah langsung ngerasa ingin bisa, tapi memang harus pelan-pelan juga. Terima kasih. Mungkin nanti kita bakalan lanjut ke sesi konseling selanjutnya untuk melihat perkembangan kamu bagaimana, dan sampai ketemu di sesi konseling selanjutnya ya. Terima kasih Nada untuk hari ini. Semoga kamu bisa cepat sembuh dan sempat bisa melawan rasa takut itu. Terima kasih Nada. Makasih juga Kak.